Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut ini. Beni bertanya, "Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi." Edo menjawab, "Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah cuaca sudah cerah. Jadi saya tidak ingat kalau bawa payung." "Oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan?" tanya Siti. "Tentu saya ingat. Ini barang bekasnya," jawab Edo. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Tanya Beni. "Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan," jelas Udin. "Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan," kata Siti. "Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita," saut Lani. Dayu berkata, "Saya yang bertugas menempel dan menulis." "Saya membantu Siti menggunting gambar kotak," kata Edo. "Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas," jelas Beni. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Pasti pernah ya. Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, tugas kelompok yang pertama, misalkan saja pameran kelas. Tugas atau peranku menjadi penjaga stan pameran. Kemudian tugas kelompok yang kedua adalah diskusi. Tugas atau peranku sebagai anggota kelompok. Kemudian tugas kelompok yang ketiga adalah bermain sepak bola. Tugas atau peranku sebagai penjaga gawang. Nah, yang terakhir tugas kelompoknya adalah baris berbaris. Tugas atau peranku sebagai pemimpin barisan. Bersatu dalam keberagaman tugas itu penting karena akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Selain itu juga dapat membuat tugas menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Beni keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Beni dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi.
Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Nah, ini alat peraga untuk pecahan 1/2. Dan inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Sedangkan ini adalah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/3. Nah, mari bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Coba kita lihat. Pecahan pada Benny ada 2/4 dan pecahan pada Siti ada 1/4. Mana yang lebih besar? Iya, pecahan pada Benny. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Yuk kita perhatikan. Pecahan pada Udin adalah 3/4. Pecahan pada Siti adalah 2/4. Lebih besar mana? Iya, tentu saja pecahan pada Udin. Nah, sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Pecahan pada Edo adalah 1/3. Pecahan pada Dayu adalah 2/3. Mana yang lebih besar? Iya, pecahan pada Dayu. Nah, apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Mari membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Nah, ini ada pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Mana yang paling banyak hijaunya? Iya, 3/4. Jadi makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang berbeda. Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Nah, kerjakanlah latihan berikut ini. A. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Nah, untuk nomor 1 sampai 5 nanti, kalian harus ingat pecahan dengan pembilang yang berbeda dengan penyebut yang sama. Makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nomor 1, 1/4 dan 2/4. Iya, betul. Kurang dari 1/4 kurang dari 2/4. Kemudian yang nomor 2, ada pecahan 2/4 dan 3/4. 2/4 kurang dari 3/4. Nomor 3, ada pecahan 1/3 dan 2/3. 1/3 kurang dari 2/3. Kemudian nomor 4, ada pecahan 3/5 dan 2/5. Ingat ya, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut.
Jadi 3/5 lebih dari 2/5. Kemudian yang nomor 5, ada pecahan 6/8 dan 4/8. 6/8 lebih dari 4/8. Nah, untuk soal nomor 6 sampai 10, ini berlaku untuk pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Kalian harus ingat, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Soal nomor 6, ada pecahan 2/3 dan 2/4. 2/3 lebih dari 2/4. Kemudian nomor 7, ada pecahan 1/2 dan 1/3. Tentu saja 1/2 lebih dari 1/3. Kemudian soal nomor 8, 3/8 dan 3/6. 3/8 kurang dari 3/6. Soal nomor 9, ada pecahan 2/6 dan pecahan 2/4. 2/6 kurang dari 2/4. Soal nomor 10, ada pecahan 1/8 dan 1/6. Iya, 1/8 kurang dari 1/6. B. Beri tanda S salah jika jawaban salah, atau B. Benar jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. Nomor 1, 2/8 kurang dari 2/4. Benar atau salah? Ini adalah membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Ingat, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Jadi, dua pecahan ini manakah yang lebih besar? Iya, 2/4 ya. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian soal nomor 2, 1/6 lebih dari 1/3. Ini juga sama dengan nomor 1, membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Jadi mana yang lebih besar? Iya, 1/3. Jadi nomor 2 ini salah ya. Kemudian yang nomor 3, 3/4 lebih dari 1/4. Nah, ini membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama tetapi pembilang berbeda. Ingat, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Jadi soal nomor 3 ini sudah benar. Kemudian yang nomor 4, 4/6 kurang dari 5/6. Ini sama dengan yang nomor 3, membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang berbeda. Makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Jadi jawabannya juga benar. Benny dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Lani berkata, "Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah,
berawan atau hujan? Gayu menjawab, wah senang sekali, kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta Greeners. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Nah, informasi yang pertama, BMKG bertugas mengamati cuaca. Informasi yang kedua, BMKG mengamati cuaca di seluruh Indonesia. Dan informasi yang ketiga, BMKG memperkirakan bulan Januari Indonesia berada di puncak musim hujan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.